permulaan menjadi suatu makalah ataupun artikel yang bisa digunakan untuk di jurnal atau di pertemuan-pertemuan ilmiah ya. Nah, salah satu tahap yang sering boleh dikatakan sulit ya dalam menulis artikel dalam memilih masalah yang sesuai ya. Artinya masalah yang akan Anda hadapi apakah bisa dituliskan dengan baik atau tidak. Nah, ini masalah yang kita tulis ya. Ini harus diimbangi dengan berbagai macam pemahaman ya, hakikat atau penalaran keilmuan dan pemecahan masalah secara sistematik. Nah, ini kadang-kadang kita memilih suatu topik terlalu luas ya, atau terlalu sempit. Ini sehingga kadang-kadang menyebuntu pada waktu kita akan menulis. Nah, yang kadang-kadang dijumpai pada waktu kita akan memulai suatu tulisannya. Minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas kepada Anda semua untuk nanti bisa menyampaikan ya contoh-contoh dari apa yang berkaitan dengan topik masalah, kemudian buat suatu rangkuman yang berkaitan dengan topik masalah tersebut ya. Kalau memang ada metodologinya. Jadi kadang-kadang kita memilih karena terlalu luas atau terlalu sempit ya, sehingga kita mengalami kesulitan dalam mengembangkan suatu tulisan. Di sini kalau kita lihat pemilihan masalah memerlukan kecermatan dan pemahaman tersendiri dalam kaitan dengan berbagai fenomena yang dimungkinkan diangkat tersendiri dalam kaitan dengan berbagai penemuan betul laboratorium ilmiah. Nah, untuk beberapa bentuk penulisan artikel ilmiah ya, ini kita bisa melihat beberapa contoh ya ini tadi penulis pemula sering mengalami kesulitan untuk permasalahan yang akan dikembangkan dalam bentuk artikel. Nah, pengalaman ini bisa ditemukan melalui bantuan dari profesi kita masing-masing ya, dari teori, kemudian dapat dipecahkan yang tentunya ini melalui karya yang dibuat oleh para peneliti ataupun para ahli ilmiah. Karena kita mungkin menulis sesuatu yang bagi kita tidak ada dasar ataupun tidak ada latar belakang, tapi kalau kita bisa mencari penelitian atau artikel atau topik yang relevan dengan apa yang kita akan tulis, nanti bisa digunakan untuk menjadi satu tulisan yang menarik. Jadi hanya dengan teori kita bisa melihat permasalahan di sini kita dan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita kembali kepada dasar pengetahuan yang kita miliki ya, dengan banyak kita membaca, dengan banyak kita melihat dari hasil penelitian atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang kita akan tulis, itu akan membuat kita memahami dan kita bisa membuat suatu angka yang nanti akan menjadi tulisan kita. Nah, kalau kita bandingkan tulisan ilmiah itu sebenarnya lebih mudah karena dari hasil pengamatan, peninjauan atau penelitian dalam bidang tertentu ya. Dan kita akan melakukan sesuatu itu kan dengan metode yang secara sistematik itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalnya kita melakukan penelitian atau percobaan, itu kan ada tahapannya dan kita mengacu pada tahapan-tahapan penelitian ataupun percobaan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang kita rujuk sebagai acuannya ya. Kemarin sudah kita bicarakan ya, karya tulis memenuhi beberapa persyaratan ya, di mana kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah ya.
kemudian dalam mengerjakannya juga menggunakan metode ilmiah ya. Sehingga metode ilmiah ini yang dasar pijakan untuk kita bisa menulis karya tulis atau tulisan ilmiah ya. Jadi beberapa penulisan di dalam paper ini hampir sama dengan yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Dimana kita harus melihat dalam melakukan suatu penulisan itu pengetahuan ilmiah ya, yang artinya bisa diuji dan bisa secara rasional dipahami ya. Nah, beberapa ciri-ciri yang lain ini kemarin juga sudah kita bahas secara lengkap ya. Beberapa tulisan ilmiah yang menjadi cirinya logis, kemudian sistematis, objektif ya, tuntas dan menyeluruh, sama, jelas, dapat kebenaran yang dapat teruji, kemudian terbuka, berlaku untuk umum ya. Ini beberapa contoh. Nah, sekarang kita lihat pada berbagai macam jenis tulisan yang bisa dibuat ya. Ini salah satu contoh yang dibuat oleh guru ya. Kalau di dalam karya tulis ilmiah ya, pedoman panduan tulis di Unila itu kan ada banyak itu ya. Ada kita membuat laporan kerja praktek, kita membuat tulisan karya ilmiah untuk tugas akhir baik dalam bentuk skripsi, kemudian ada juga yang tesis ya, untuk S2 atau disertasi S3, ada apa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, untuk beberapa contoh yang berkaitan dengan tulisan ilmiah yang biasa dilakukan itu bisa dalam bentuk laporan ya, laporan hasil kegiatan ilmiah. Nah, ini biasanya lebih relevan kalau kita melakukan suatu kegiatan penelitian ya, atau survei atau pengkajian atau evaluasi dari suatu kegiatan. Ini akan memudahkan kita untuk menyampaikan, karena kita membuat kegiatan dengan data, dengan berbagai macam objek yang kita gunakan, yang kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang secara ilmiah hasilnya bisa kita gunakan sebagai laporan ya. Bisa juga kita menulis tulisan ilmiah ya. Ini biasanya berupa karya tulis atau makalah. Ini berisi ulasan ilmiah, tulisan ilmiah populer. Nah, ini tentunya imbangi dengan berbagai macam referensi ya, referensi yang mendukung dari tulisan kita sebagai dasar untuk kita menulis secara akurat ya dari topik yang akan kita buat ya. Jadi bisa dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk presentasi pada pertemuan ilmiah, atau beberapa yang kemudian digunakan untuk menulis dalam artikel publikasi. Ini tergantung dari hasilnya nanti ya, tapi ini bisa kita jadikan satu contoh ya. Kemudian pembuatan buku, nah, ini biasanya untuk buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Buku itu kan tentunya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk diktat, dalam bentuk pelajaran atau modul ya, atau kita mungkin bisa mengambil dari buku yang kemudian kita terjemahkan menjadi buku pelajaran ya. Jadi banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan karya tulis ya. Tapi kita akan mulai atau akan mencoba yang mana ya tergantung dari keinginan Anda ya. Kalau kemarin kan saya ingin Anda mulai mencoba untuk membuat proposal ya, program kreativitas mahasiswa PKM ya. Ini kan yang pada dalam waktu dekat ini akan ditawarkan kepada mahasiswa ya. Kalau seandainya Anda tertarik dan mau, Anda bisa mencoba untuk menulis
proposal ya. Proposal itu kan lebih sederhana karena tidak menggambarkan hasil ya. Jadi hanya rencana. Jadi Anda bisa membuat lebih ringkas ya. Latar belakang, pendahuluan, tujuan, dan Anda kalau Anda sudah punya hipotesis ya. Kemudian rencana untuk kegiatannya, metodologinya seperti apa, kapan dilaksanakan ya. Jadi tidak sampai ke hasil yang akan Anda tulis. Ini akan lebih mudah. Mungkin untuk latihan Anda bisa membuat ya, proposal PKM. Ini yang mungkin bulan Oktober ini akan ditawarkan dan Anda harus melihat kira-kira jenis PKM apa yang paling sesuai untuk Anda ya. Waktu pertemuan sebelumnya kan saya jelaskan ada banyak sekali jenisnya ya. Nanti Anda bisa buka sendiri di website mengenai PKM ini supaya informasinya bisa Anda baca secara detail ya. Mau memilih bidang apa atau memilih jenis apa dari PKM. Nah, ini beberapa contoh untuk penulisan karya tulis ilmiah. Cukup banyak ya. Saya sebagai dosen pun juga mencoba berbagai macam jenis karya ilmiah ini ya. Semua sebagian sudah saya lakukan ya. Misalnya untuk menulis artikel jurnal, ini sudah menjadi pekerjaan kami ya dalam pelaksanaan Tridharma ya, karena 3 bagian dalam Tridharma itu mencakup kita melakukan kegiatan pendidikan pengajaran ya, perkuliahan seperti ini, kemudian kita melakukan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ya, entah itu di laboratorium atau di lapangan ya, kemudian juga kegiatan di dalam pengabdian pada masyarakat ya, kita memberikan sesuatu kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, dalam bentuk pelatihan ya, semacam itu. Nah, di samping itu kita juga harus melengkapi berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan tadi dengan berbagai bentuk karya ilmiah ya, menulis artikel di jurnal ya, kemudian menulis berbagai macam hasil penemuan di dalam bentuk misalnya ya, dalam pertemuan ilmiah ya. Atau kalau yang masih sifatnya populer kita bisa menulis artikel di surat kabar ya. Nah, ini hal yang bisa kita lakukan ya. Menulis buku, menulis diktat ya, menulis panduan kegiatan laboratorium atau praktikum. Nah, ini contoh-contoh yang biasanya kita lakukan kegiatan penulisan karya ilmiah ya. Nah, nanti bentuk dari karya ilmiah yang dihasilkan ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan ya. Nah, misalnya untuk tulisan dalam bentuk yang bisa digunakan sebagai bahan ajar dan menulis buku yang bisa bermanfaat bagi peserta didik, bisa untuk mahasiswa, bisa untuk teman-teman dari guru ya, yang memang dengan kita menulis ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menambah atau memperkaya materi ajar ya, meskipun mungkin tidak semuanya bidang yang berkaitan dengan para guru nih. Nah, untuk contoh yang lain dari penjelasan mengenai karya ilmiah yang bentuk yang lain, ini bisa ditemukan atau bisa didapatkan ya di sekarang ini dengan adanya library ya, atau perpustakaan elektronik. Ini mudah sekali kita bisa mendapatkan referensi ya.
baik dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk jurnal ya, bisa diakses oleh siapapun dengan mudah dan dengan cepat kita bisa dapatkan informasi ya. Nah, ini buat contoh yang berkaitan dengan buku. Kemudian ada juga modul ya. Nah, biasanya modul ini merupakan materi pelajaran ya, yang disusun dan disajikan secara tertulis, sehingga pembaca diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut dengan tanpa atau sedikit mungkin membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ya, kalau modul ini lebih rinci lah, ada petunjuk belajar yang jelas ya, dan biasanya ada latihan soal dan sebagainya. Jadi ini biasanya dilakukan untuk kita evaluasi ya, untuk lihat apakah para mahasiswa itu paham dengan materi itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya dari modul yang kita buat untuk evaluasi ya. Nah, biasanya untuk modul ini sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diikuti oleh siswa ya. Banyak hal yang bisa ditulis di situ ya, mengenai modul ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu mengenai diktat ya. Ini kalau kita masih dalam proses penulisan untuk kita membuat suatu materi pelajaran, di dalam prosesnya kita bisa menulis dalam bentuk diktatnya. Jadi ini sebenarnya ya, merupakan bahan pengulangan karena materi sudah termuat dalam buku pelajaran. Biasanya untuk melengkapi itu bisa dibuat diktat ya. Nah, diktat ini biasanya untuk kalangan sendiri, untuk keperluan di dalam kelas ataupun pelajaran yang diampu sehingga terbatas boleh dikatakannya, yang mencakup satu pelajaran dan juga lebih terbatas cakupannya. Nah, diktat ini ditulis dengan lebih singkat dibanding dengan buku ya, yang berisi materi ringkasan dari keseluruhan materi yang dipelajari ya. Nah, kemudian bentuk yang lain, isinya kira-kira dalam bentuk artikel ilmiah ya. Nah, ini kalau artikel ini berarti kan sesuatu yang akan dimuat ya, yang akan dipublikasi di jurnal ilmiah ya. Nah, untuk artikel ilmiah ini tentunya mengikuti kriteria dalam penulisannya sesuai dengan penyajian atau format yang ada di dalam jurnal ataupun publikasi tersebut ya. Nah, biasanya lebih mudah karena untuk artikel ilmiah biasanya lebih mendapatkan data dari hasil-hasil yang berkaitan dengan penelitian ataupun kajian ya. Dan ini sudah dikaji, kemudian hasil pemikiran dan diskusinya dibandingkan dengan referensi ya, data yang relevan. Nah, umumnya secara garis besar urutannya bersama untuk artikel ilmiah ya, baik itu untuk dibuat dalam bentuk dalam bentuk makalah, dalam bentuk proceeding ya. Biasanya secara umum itu ada urutan yang berkaitan dengan penampilannya yang mulai dari itu biasanya ada abstrak ya, atau ringkasan dari yang akan ditulis di situ, kemudian ada pendahuluan ya, pendahuluan itu di dalamnya ada latar belakang tujuan dan mungkin bisa dalam bentuk hipotesis kalau memang ada gambaran mengenai penelitian tersebut. Kemudian yang berikutnya itu metodologi penelitian atau cara penelitiannya seperti apa, kemudian yang langsung ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, nanti kalau memungkinkan buat suatu kesimpulan dan referensi atau daftar pustaka ya.
Nanti kita lihat contoh-contohnya ya, beberapa penyajian di dalam kita menulis ataupun membuat suatu karya ilmiah ya. Nah, ini ada kelas masing-masing ya, pembuatan artikel ataupun tulisan ilmiah. Nah, judul ini tergantung dari apa yang menjadi topik dan jurnal tadi supaya dia bisa masuk dalam skopnya ya. Misalnya kita akan menulis di jurnal yang berkaitan dengan aquaculture ya, kita harus mempunyai judul yang sesuai dengan topik yang ada dalam aquaculture, misalnya budidaya ikan atau pemenian atau apa yang nantinya itu mengacu ke skop dari jurnal tersebut ya. Jadi biasanya ada ketentuan di situ ya, skop dari jurnal ini adalah yang berkaitan dengan hasil penelitian di bidang atau relevan dengan, nanti Anda bisa pilih kalau memang itu sesuai dan masuk dalam skopnya ya, Anda bisa mengajukan atau istilahnya mempublikasikan di jurnal yang relevan tadi ya, sesuai dengan bidang di dalam skop jurnal tadi ya. Nah, untuk tahapan-tahapannya tadi sudah kita lihat ya, Anda melihat menuliskan abstrak ini yang kadang-kadang harus kita buat kalau semua sudah lengkap ya. Karena biasanya abstrak ini intinya mulai dari permasalahan ya, dan metodologi, hasil dan kesimpulan, tapi dibuat dalam bentuk ringkasan ya. Itu dibatasi, biasanya ada yang hanya 200 kata, ada yang 250 kata, tergantung dari skop jurnal di mana artikel ilmiah itu akan dipublikasi ya. Nah, kemudian di dalam penulisan ini mengenai latar pendahuluan itu berisi mengenai latar belakang ya, latar belakang masalah, apa masalah itu penting untuk dilakukan ya. Dalam merumuskan masalahnya ya, dan dilengkapi dengan ya, semacam hasil penelitian ataupun pustaka yang relevan, yang berhubungan dengan apa yang akan kita tulis ya. Nah, semua dasar yang kita gunakan untuk menulis itu kita gunakan sebagai referensi atau sumber rujukan ya. Jadi nanti menurut ini tahun ini, menurut si A tahun sekian ya, itu nanti pada waktu kita menuliskan daftar pustaka atau referensinya ya kita cantumkan karena mereka kita gunakan sebagai acuan ya. Kemudian di dalam tahap berikutnya ya, setelah pendahuluan biasanya ada tujuan yang akan dicapai dari rencana kegiatan penelitian tadi. Nah, kemudian baru masuk ke metodologi ya, cara penelitian. Bagaimana metodologinya ya, Anda jelaskan secara lengkap di sini ya, cara-cara pelaksanaan penelitian ya, mulai dari persiapan, kemudian kalau Anda mempunyai rencana dalam bentuk percobaan berarti rancangannya seperti apa ya, berapa sampel yang akan diamati yang menggambarkan tentang penelitian Anda, atau itu merupakan suatu sampel yang mewakili suatu lokasi, misalnya berapa titik lokasi yang akan Anda gunakan dalam penelitian ya. Nanti itu menggambarkan bahwa Anda melakukan tahapan-tahapan dengan metode yang bisa orang mudah mengerti ya. Kemudian juga mengenai bagaimana teknik untuk analisisnya ya.
cara mengumpulkan data dan analisisnya ya. Dari data-data yang didapatkan nanti secara jelas dilengkapi dengan analisisnya. Misalnya Anda melakukan analisis untuk melihat korelasinya, atau Anda melihat adanya samaan atau kesamaan di antara perlakuan yang diberikan ya, sehingga di situ ada analisis yang berkaitan dengan data-data yang kita dapatkan. Nah, dari hasilnya nanti ditampilkan ya selengkap mungkin ya hasil penelitian itu. Nah, ini yang hasil dari analisis tadi yang kemudian kita pilih mana yang merupakan hasil utama, disajikan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar, kalau itu yang menunjukkan dari hasil yang kita dapatkan. Nah, kemudian baru diberi penjelasan, dibahas ya, hasil yang kami dapatkan, ditemukan ada pertambahan ini sebanyak ini, atau ada peningkatan sebesar sekian persen ya dari apa yang perlakuan yang diberikan, dan ternyata ada perbedaan di antara perlakuan yang diberikan, atau berbeda dengan kontrol misalnya. Itu Anda sampaikan dalam pembahasan. Nah, dari situ nanti Anda bandingkan dengan referensi atau rujukan dari peneliti yang lain yang relevan, yang data yang didapatkan berkaitan dengan hasil penelitian kita. Nah, nanti dipakai sebagai dasar untuk kita melakukan pembahasan lebih lanjut ya. Apakah hasil yang kita dapatkan tadi hasil yang kurang lebih sama atau berbeda, atau ya dibandingkan dengan hasil-hasil yang didapatkan oleh peneliti yang lain. Bisa sama, bisa berbeda, atau karena ada sesuatu yang terjadi dalam penelitian sehingga mendapatkan data yang baru, atau yang mungkin bisa menjadi salah satu bahasan di situ ya. Nah, ini didiskusikan dengan membandingkan dari hasil-hasil penelitian lainnya lah. Nah, kemudian dari hasil diskusi dan pembahasan ini Anda akan membuat satu pernyataan singkat ya tentang hasil penelitian yang diperoleh itu dalam kesimpulannya. Jadi biasanya hanya beberapa kalimat untuk menyatakan kesimpulan yang Anda dapatkan ya, atau perlakuan pada B yang dengan dosis sekian itu mempunyai pertumbuhan yang paling baik dengan pertambahan berat, pertambahan panjang, atau apa yang menjadi parameter dari penelitian Anda, sehingga orang tahu, oh ternyata hasil si A ini dari hasil penelitian utamanya dapatkan ternyata penggunaan tanaman atau herbal untuk peningkatan produktivitas dari bahan atau pertumbuhan itu paling baik pada dosis sekian ya. Nah, nanti di situ orang bisa mengetahui hasil utama dari apa yang Anda tulis di dalam artikel penelitian tadi, artikel ilmiah tadi sebagai temuan Anda. Nah, untuk mendukung Anda harus lengkapi dengan daftar pustaka ya, yang dipakai sebagai bukan ya dalam penulisan artikel tadi. Jadi kalau umpamanya Anda menggunakan artikel si A tahun sekian sebagai salah satu landasan di tulisan Anda, yang Anda cantumkan daftar pustakanya si A tahun sekian, apa judulnya apa, tahun berapa ya, volume berapa berapa. Jadi harus dicantumkan karena Anda menggunakan sebagai dasar untuk Anda berargumen, untuk Anda membahas, untuk Anda melakukan kesimpulan dari apa yang Anda dapatkan. Nah, kalau kita menulis sesuatu yang merupakan
kajian atau suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil pemikiran atau kepustakaan yang relevan. Ini juga sama ya teknisnya ya. Kalau tadi kan ada hasil yang didapatkan dengan melakukan penelitian, tapi kalau kita melakukan suatu tulisannya, tapi hasil pemikiran itu juga sama. Ada judul, ada draft, ada pendahuluan ya, kemudian pembahasan, simpulan, dan pustaka. Meskipun kita tidak melakukan kegiatan secara langsung dalam bentuk penelitian, tapi kalau kita menulis suatu kajian, juga tahapan dalam penyusunannya juga kriteria ya. Apa yang harus kita pakai sebagai dasar penulisan ya, judul ya, kemudian abstraknya ya, kemudian ada sedikit latar belakang di pendahuluan ya, setelah itu dibicarakan, kemudian tujuan yang akan dicapai itu apa, nah kemudian pembahasannya. Nah pembahasan ini bisa menjadi semacam apa ya, roh utama ya dalam satu tulisan ya, karena disitulah Anda akan banyak menyampaikan hal yang berkaitan dengan ide-ide ataupun kajian yang berkaitan penelitian orang tadi ya. Di sini banyak digunakan pustaka ya, rujukannya yang menjadi dasar Anda dalam melakukan pembahasannya. Nah, yang penting bahwa dalam proses kita melakukan penjelasan di bagian ini lebih menekankan ya supaya kita bisa bersifat objektif ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan personal ya, atau yang bersifat subjektif itu harus dihindari ya. Artinya kita melakukan sesuatu dari hasil kajian tadi, tapi kita harus bersifat objektif ya terhadap yang kita dapat amati atau yang dapat kita kaji dari topik yang relevan tadi ya. Nah untuk itu kita harus melihat bahwa referensi atau rujukan itu juga harus sebagai acuan utama ya. Nah yang paling baik adalah menggunakan rujukan yang mutakhir atau yang terbaru. Biasanya ilmu yang sudah berkembang dengan cepat itu dalam waktu singkat itu sudah mendapatkan hasil yang terbaru dan kita harus mengikuti supaya data yang kita dapatkan itu juga update ya, mutakhir ya, tidak ketinggalan ya. Nah, ini sama ya, jadi kita harus banyak membaca, banyak mencari referensi berbagai hal yang berkaitan dengan topik penyajian artikel tadi, sehingga apa yang kita diskusikan dalam pembahasan maupun kalau kita bisa mengambil kesimpulan itu betul-betul dari kajian yang mendalam dan objektif serta yang terbaru dari teman-teman yang dilakukan oleh para peneliti atau orang-orang yang berkaitan dengan bidang ilmu tersebut. Sehingga apapun yang kita tulis meskipun kita tidak melakukan secara langsung ya dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk kegiatan eksperimen kalau itu dilakukan di laboratorium, tapi kita harus melihat sesuatu secara objektif ya. Tapi tidak boleh menggunakan personal ya, kepentingan yang berkaitan dengan subjektivitas itu harus dihindari. Nah, kemudian dalam prosesnya ini kalau memungkinkan dibuat suatu kesimpulan juga bisa kita tetapkan ya sesuai dengan latar belakang di pendahuluan tadi. Karena di dalam kesimpulan itu apakah betul apa yang menjadi latar belakang penelitian tadi ternyata dihasilkan seperti itu ya. Jadi harus sejalan ya, kesimpulan harus sejalan dengan latar belakang. Nah kemudian dilengkapi dengan
Ya seperti tadi referensi data pustaka ya yang dipakai sebagai. Nah untuk beberapa jenis artikel populer ya itu biasanya lebih longgar ya, bahasanya juga lebih populer ya, mudah dimengerti ya. Mungkin bisa kita lihat misalnya dalam menulis artikel ilmiah di majalah yang populer di bidang misalnya pertanian misalnya, seperti Trubus misalnya, majalah Trubus misalnya, atau majalah-majalah yang berkaitan dengan hobi misalnya. Nah itu harus ditulis dalam sajian yang berbeda. Jadi bahasanya lebih populer ya, mudah dipahami ya, sehingga enak dan mudah dibaca serta dipahami. Nah, ini kayak bahasa sajian ya, itu biasanya lebih informal ya, tidak terlalu formal seperti pada artikel ilmiah di jurnal. Karena dia pembaca ataupun yang menggunakan tulisan area ilmiah populer itu biasanya kan macam orangnya latar belakangnya. Ya, kalau tertulis dengan bahasa yang enak, yang mudah dimengerti, ya mereka akan paham apa yang akan ada dalam tulisan tadi yang ingin mereka tahu ya. Nah ini yang perlu dilihat bagaimana kita menulis suatu artikel ilmiah populer ya. Bisa juga di koran misalnya Anda menulis sesuatu yang berkaitan dengan hasil pengamatan ataupun observasi Anda, kemudian Anda tulis supaya bisa dibaca oleh banyak orang, Anda kirim ke koran. Sekarang koran kan bisa macam-macam ya, bisa online, Anda bisa mengirim langsung ke editornya untuk supaya dengan cepat dipublikasikan. Nah, itu bahasanya harus ditata supaya mudah dipahami ya. Dengan cepat orang bisa mengerti apa yang Anda tulis. Nah ini contoh-contoh yang berkaitan dengan karya ilmiah. Nanti tapi pada intinya pada artikel ilmiah ini baik itu yang populer maupun yang disajikan dalam kalangan terbatas ya, misalnya di bidang ilmu tertentu, itu selalu terdiri dari beberapa bagian yang secara umum ya itu terbagi atas 3 bagian ya, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan kesimpulannya. Nah disinilah artikel ataupun tulisan kita ini terbagi oleh 3 bagian utama yang dengan proses penulisan yang baik itu akan mencakup semua. Nah ini bagian-bagian masing-masing, misalnya pendahuluan berisi tentang mengapa suatu persoalan itu menarik untuk dikaji ya, fakta atau ungkapan. Atau mengejutkan fakta atau ungkapan hal yang menarik atau mengejutkan di masalah yang akan disajikan. Ini biasanya yang ditulis di pendahuluan. Kemudian pembahasan ini biasanya melihat dari hasil tadi, kemudian kita membuat suatu pemikiran-pemikiran yang ditemukan ya, yang mana bisa berbeda atau sama dengan hasil yang dibuat atau yang ditemukan oleh para peneliti pendahulu atau orang-orang yang berkecimpung di bidang yang sama, sehingga disitulah kita akan banyak berbicara mengenai hasil kita ya. Nah kemudian baru diakhiri dengan simpulannya. Tadi dari hasil yang kita
ini ya. Begitu kita menemukan sesuatu yang menarik ya, segera kita bisa melakukan satu proses penulisannya. Nah, biasanya caranya ya kita harus realisasikan dalam tulisan yang kita buat itu biasanya akan hilang, akan kabur, dan akhirnya tidak menarik perhatian kita ya. Nah, untuk itu biasanya kita perlu meluangkan waktu, kemudian kita konsentrasi atau fokus dengan apa yang akan kita tulis ya, sehingga dalam prosesnya ini betul-betul kita batasi waktu, kita batasi, jadi kita membuat suatu kegiatan untuk penulisan ini dengan ya, rambu-rambu dan kisi-kisi ya, untuk kita mudahkan di dalam menulis ya. Kita membuat rangka outline-nya ya, rangka yang akan kita tulis dari artikel ataupun tulisan ilmiah tadi ya. Nah, kemudian acuan yang lain yang berkaitan dengan tulisan itu juga harus dipakai untuk dasar ya, karena kita tidak bisa menulis tanpa dasar ya. Anda mungkin menulis di suatu majalah, Anda menulis di suatu buku, atau Anda menulis di suatu publikasi, itu harus Anda lihat dulu buku-buku ataupun publikasi yang berkaitan dengan itu ya, yang kemudian Anda bisa menulis satu dengan dasar yang baik ya. Nah, nanti kita bisa melihat contoh-contoh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan saya stop dulu beberapa contoh ya, dalam bentuk ini hanya untuk memberikan gambaran mengenai beberapa contoh ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ini ada jurnal, ini ada proceeding ya. Ringkasan ya. Kemudian ada skripsi. Nah, ini sebagian saja yang saya tunjukkan kepada Anda, nanti kita lihat yang saya share. Bisa dilihat biologi ikan layang. Halo? Belum Pak, masih di belum. Sebentar, saya share dulu. Karena tadi sudah saya. Sudah Pak. Ya oke. Jadi ini salah satu contoh ya. Kita menulis suatu penemuan dalam artikel yang singkat ya. Misalnya ini satu contoh di dalam penulisan karya tulis ilmiah mengenai biologi ikan layang ya. Nah, ini Anda bisa mendeskripsikan dengan singkat ya, deskripsi dan simetrika ikan layang misalnya. Ikan layang Dicapterus merupakan satu komunitas perikanan pelagis di Indonesia. Nah, ini Anda bicara mengenai ikan tadi ya, tergolong dalam famili atau suku ini, hidupnya seperti apa ya, kemudian ukuran tubuhnya ya, sekitar berapa senti atau bisa mencapai sekian ya. Kemudian ciri-ciri yang lain yang menggambarkan tentang ikan layang ya. Misalnya terdapat sirip kecil ya di belakang sirip punggung ya, dan sirip tubuh terdapat sisik
ini yang berlinyi itu artinya dia mempunyai tambahan ya, lateral scoot ya, mempunyai kurat sisi atau lateral lainnya. Nah, ini menggambarkan tentang ikan layang yang ingin kita sajikan ya. Nah, mungkin kalau gambar sih jelas ya, di dalam gambar tuh bisa melihat semuanya ya. Tapi kalau kita ingin menyajikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk suatu penjelasan ya, ya Anda harus bisa sajikan selengkap-lengkapnya mengenai hewan yang Anda deskripsikan ini ya. Badannya memanjang, gepeng ya, dan sirip punggungnya ada berapa ya, kemudian bentuk siripnya seperti apa ya, sehingga orang dengan melihat deskripsi ini bisa menggambarkan, oh seperti itu ya ikannya ya, ukurannya sekian, punya ciri bentuknya seperti ini ya. Nah ini seperti kalau Anda menjelaskan kepada orang yang mungkin tidak ada gambaran sebelumnya supaya lengkap ya. Ya seperti Anda menjelaskan orang buta misalnya ya, yang tidak tahu ikan layang seperti apa ya. Dia tidak bisa melihat gambar misalnya, atau tidak bisa melihat video ya. Tapi Anda harus bisa mendeskripsikan ikan tersebut supaya dia mengerti bahwa ikan yang disebut ikan layang itu mempunyai ciri-ciri yang ada di dalam tulisan ini, sehingga meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dengan membaca misalnya dengan menggunakan huruf braille ya, dia bisa mengetahui oh seperti ini. Nah ini dibuat secara ringkas ya, yang kemudian dilengkapi dengan referensi-referensi. Anda bisa melihat ya, menurut siapa, Nonci 2002 ya. Nah, ini kan Anda melihat dari penelitian si Nonci ya, tahun 2002, bahwa ikan layang itu mempunyai ciri-ciri yang seperti disebutkan di sini. Demikian juga menurut yang lain, misalnya Dirjen Perikanan ya, di mana dia ada totol hitam pada tepian penutup insang ya. Nah kemudian ada juga yang menurut siapa yang membuat sistematikanya ya, klasifikasi tadi misalnya Hasan Sain misalnya tahun 68 ya. Dia ada ciri-ciri, kemudian bentuk-bentuk yang lain di mana ditemukan misalnya. Ini menurut siapa? Menurut Widodo tahun 19. Sehingga secara lengkap Anda menyajikan satu contoh jenis ikan di sini, tapi dengan referensi-referensi yang mendukung dari tulisan Anda. Nah, mungkin kita mendapatkan data yang lengkap seperti ini tanpa kita menggunakan referensi, tanpa menggunakan rujukan ya. Nah, rujukan itu tentunya Anda ambil dari artikel ataupun hasil-hasil yang sudah dipublikasikan, yang kemudian Anda gunakan sebagai referensi untuk tulisan Anda ya. Nah ini harus Anda cantumkan Hindenburg dalam 1990 ya. Semuanya harus dituliskan kalau memang ada. Menurut Sumarto dan Sunarso, dia hidupnya menggerombol ya. Nah ini harus dituliskan menurut siapa. Nah kemudian dia hidup secara menggerombol dengan ikan yang lain, misalnya ikan bawal, ikan selar, ikan. Nah, ini kan ada dasarnya ya. Bentuk pengelompokan atau school ya, schooling tadi merupakan sosial, biososial ya. Nah ini contoh dari bagaimana kita membuat suatu tulisan karya ilmiah yang ringkas. Nah proses ini tentunya harus banyak referensi mendukung dan juga ditulis secara lengkap ya dari beberapa. Ini contoh dari karya tulis ilmiah ya, boleh dikatakan semi populer ya, yang dibuat ya. Oke. Nah kemudian bentuk yang lain itu biasanya sudah dalam bentuk apa? Aplikasi ya. Nah ini yang bisa dilihat ya, yang di share ya. Nah ini contoh dari hasil penelitian ya, yang kemudian disajikan dalam jurnal ya. Nama jurnalnya Bawal ya, volume 11 nomor 3 ya, pada halaman 137 sampai 149 ya.
diterbitkan pada bulan Desember 2019. Nah, sekarang ini kan mudah, Anda bisa ketik jurnalnya ya, Anda cari. Nah, ini misalnya dia bicara mengenai apa? Aspek biologi dan dinamik populasi ikan layang ya. Nah, dia sama ikan yang tadi ya, ikan layang, tapi dia menulisnya dalam bentuk khusus, misalnya aspek biologi dan dinamika populasi. Penulisnya ada beberapa orang ya, harus ditulis semua ya. Siapa A1, 2, 3 misalnya. Nah, si A ini misalnya dari peneliti, lembaga penelitian ya. Dan si B ini dari mana ya, si C ini dari mana. Nah, kemudian Anda tulis ringkasannya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ringkasan ini kan mencakup seluruh apa yang akan ditulis dalam jurnal ya. Misalnya penjelasan mengenai pendahuluan ya, ikan layang biru merupakan satu jenis ikan pelasis kecil yang dominan tertangkap dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, terutama untuk daerah perairan yang lebih oceanik seperti perairan Indonesia. Oceanik artinya laut lepas ya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi parameter populasi ikan layang biru, khususnya yang tertangkap di Sulawesi Selatan. Jadi nggak mungkin semuanya kita teliti kan, si seluruh lautan di Indonesia Timur. Dia khusus yang ada di Laut Sulawesi yang dia lakukannya, sehingga kita membuat sesuatu yang dari yang umum kemudian ke spesifik. Nggak mungkin kita melakukan suatu pengamatan secara umum. Nah, kemudian tekniknya pengambilan sampel ikan diukur panjang cakar dan diamati kematangan kunat dilakukan secara acak setiap bulan ya. Nah, informasi parameter populasi yang diperoleh dalam penelitiannya adalah hubungan antara panjang dan berat, kemudian nisbah atau perbandingan kelamin, tingkat kematangan kunat, nilai letal 50% dan LM, yaitu parameter pertumbuhan serta tingkat pemanfaatan. Jadi kita batasi juga dari parameter-parameter yang akan kita uji di dalam makalah ataupun artikel ini, sehingga orang mengetahui oh dia hanya meneliti itunya saja, sehingga hasilnya juga nanti yang akan disajikan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran ukuran panjang cagak yang flock length antara sekian senti sampai sekian senti. Pertumbuhannya bersifat volumetrik negatif ya. Kemudian nisbah atau perbandingan ikan layang biru jantan betina tidak seimbang ya. 1:1,9. Kemudian ikan layang biru yang tertangkap dominasi oleh ikan dalam kondisi matang kunat tingkat 3. Artinya kunat masih dalam kondisi berkembang. Nah, kemudian hasil yang lain berdasarkan analisis tingkat kematangan kunat dan nilai indeks kunat dapat diketahui bahwa puncak musim pemijahan terjadi pada bulan Maret. Nah, kemudian perbandingan nilai letal 50% dan diperoleh. Artinya secara umum ikan telah mengalami matang kunat sebelum ikan tersebut ditangkap. Jadi ini kan yang harus menjadi salah satu kriteria hasil penelitian kita ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai eksploitasi lebih tinggi dari nilai eksploitasi optimal ya. Diduga puncak rekrutmen yang terjadi pada bulan Juni berasal dari musim hujan yang terjadi pada bulan Maret. Jadi ini di sini menggambarkan dinamika ya, populasi ya, ikan layang dengan melihat tadi kondisi ikan yang ditemukan pada waktu ditangkap ya. Umumnya yang ditangkap itu 50% lebih ya, itu sudah matang kunat ya. Jadi kalau gitu ya, matang kunat artinya dia sudah siap untuk menjadi induk untuk larva yang akan dihasilkan. Nah, kalau ikan-ikan yang dalam matang kunat itu ditangkap, diambil, kan akan membuat populasinya akan semakin menurun ya. Karena induk yang mengandung kunat yang nantinya akan dihasilkan benih-benih ikan ini, kalau diambil ya akan menurunkan pertumbuhan atau natalitas ya, angka kelahiran yang ada di perairan tadi, sehingga populasi atau secara dinamika itu akan menurun ya. Nah, ini dari gambaran abstrak aja Anda kan sudah tahu secara detail
apa yang ditulis oleh si A, si B, si C ini. Ya. Jadi Anda dengan membaca abstraknya aja udah ngerti, oh dia itu penelitian tentang ini, hasilnya ini, metodologinya ini ya. Nah kemudian kesimpulan yang dibuat juga sederhana ya. Artinya diduga puncak rekrutmen yang terjadi pada bulan Juni berasal dari musim pemijaan yang terjadi pada bulan Maret. Artinya yang dia tangkap pada waktu ditemukan di bulan Juni ini sebetulnya dia sudah mulai dalam proses pemijaan atau apa kalau istilah reproduksi ikan ya, spawning ya, itu pada bulan Maret ya. Berarti kan ya dengan kesimpulannya tidak boleh kita menangkap ikan pada bulan-bulan tersebut karena akan membawa masalah dengan populasi yang ada di perairan ya. Nah, ini apa yang didapatkan di sini. Kemudian Anda ingin detail lagi, Anda baca secara mendetail ya di pendahuluannya ya. Anda bisa melihat apa-apa poin yang disajikan di situ ya. Dia membatasi di perairan laut Sulawesi ya. Data yang disajikan ya data-data yang di Sulawesi. Jangan Anda bicara mengenai Indonesia yang luas ya. Langsung aja. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap nasional untuk perairan wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia, karena yang termasuk sekian ton ya dari total tangkapan. Terdapat beberapa pusat pendaratan misalnya. Nah, salah satu Anda bicara di tempat Anda melakukan penelitian tadi. Misalnya ini di tempat peningkatan penangkapan ikan di daerah Tumumpa ya yang ditemukan. Nah dari situ Anda bisa membatasi apa yang menjadi topik penulisan Anda sehingga Anda nggak pusing nanti. Oh saya hanya bicara di Sulawesi aja, nggak usah ditambah-tambah yang lain ya, sehingga akan membuat kita lebih konsentrasi lagi. Nah ini di dalam pendahuluan ini kan cerita ya latar belakangnya ya. Kemudian parameter yang digunakan untuk melihat dinamika tadi ya, parameter biologi reproduksi ya. Misalnya dengan melihat ukuran saat matang kunat ya. Kemudian juga beberapa informasi yang lain misalnya bahwa populasi harus dilindungi ya, sehingga dia bisa melakukan proses reproduksi sebelum sampai ukuran penangkapannya. Di sini Anda sajikan dengan referensi-referensi yang mendukung ya. Kita menulis sesuatu itu kan ada dasarnya, ada referensinya ya, Anda tulis di sini. Jadi misalnya hal yang sangat penting adalah bahwa individu dalam populasi harus dilindungi sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan reproduksi sebelum mereka mencapai ukuran tangkapan yang diperbolehkan atau masuk dalam perikanan. Nanti menurut siapa? Donaldson ya. Nah kemudian ada pendapat lain, ukuran ikan saat pematangan kunat sangat penting dalam konteks strategi reproduksi dan eksploitasi. Nah ini beberapa contoh ini menggambarkan bagaimana orang menulis sesuatu itu ada dasarnya karena dia melihat dari pendapat para ahli yang berkaitan dengan topiknya tadi. Nah kemudian baru kita cerita, untuk itu perlu dilaksanakan penelitian mengenai ini, identifikasi kematangan kunat dan dinamika populasi ikan layang di perairan Sulawesi Selatan, Laut Sulawesi. Nah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan sebagai upaya dalam pengawasan stok ikan layang biru ya. Jadi ini ada suatu latar belakang kenapa kok saya melakukan penelitian itu. Saya sebagai orang di bidang perikanan, biologi, bagaimana supaya populasi ikan bisa lestari ya, salah satu yang harus dilakukan ya melakukan penelitian terhadap ikan-ikan konsumsi, misalnya ikan layang biru tadi ya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek biologi ikan layang biru di Laut Sulawesi meliputi apa saja.